bisa dapat inspirasi. Iya, kok bisa menjadi inspirasi? Apa yang Mungkin dilakukan di kamar mandi? Karena angin. Pengalaman Mbak Astrid yang luar biasa, ada catatan terpenting yang harus digarisbawahi. Ingin mencari inspirasi, Masuk kamar mandi. Jangan ngobrol di dalam kamar mandi tapi ya. Wah, saya kawan ini nanti berpikir kita ngobrolnya dipindah di kamar mandi. Oke, setelah itu Kayak gitu. berapa lama kuliah? Setelah lulus dari sipil, apakah langsung bekerja? Ya, Langsung bekerja? ya. Di mana? Kerja saya kebetulan diajak sama senior kakak angkatan gitu ya. Nah, bikin yang sudah bekerja dulu. Bikin CV sendiri, kontraktor. Oh. Jadi kita ambil proyek di di kampus itu ada pembangunan apa kita ambil gitu. Nah, karena lagi-lagi saya ingin nyeneng ke orang tua gitu kan, karena orang tua saya kan penjadi guru. Nah, saya sambil ngelamar di salah satu sekolah swasta yang favorit di Surabaya. Ini saya nggak sebut merek ya. Oh, ini ngelamar lagi kerja? Iya, ngajar SD, jadi guru SD, tapi pakai ijazah sipil, diterima. SD, ijazah sipil. Diterima bukan? Dan saat itu juga aku dapat beasiswa kuliah lagi, PGSD. Jadi ya udah aku ambil lah. Memanfaatkan kesempatan. Saya tuh orangnya tipenya ada kesempatan ada, Pengalaman. ambil. Untuk masalah bisa enggak itu kita mau dulu. Kalau ngomong bisa, semua pasti belum. Kalau ngomong bisa itu semua orang belum tentu bisa, tapi kalau orang mau dia pasti bisa. Ada kemauan? Iya. Ada Pasti kemauan bisa. pasti ada jalan dong. Ya. Nah, karena saya kan punya ibaratnya beban ijazah teknik sipil, masa iya nggak dibuktikan saya punya ini portofolio ibaratnya sudah kuliah gitu lama-lama, dong. harusnya dibuktikan. Biar minimal rasa kecewa itu terobati sedikit gitu. Oh ya. Itu berapa lama untuk mengobati kekecewaan itu tadi? Maksudnya di sipil tadi itu. Loh, tapi saya di sipil saya nggak pernah merasa kecewa karena lagi-lagi saya diberikan keberuntungan. Oh, ini panjang lagi ceritanya nanti. Soalnya masuk kuliah itu saya bener-bener kalau dulu SMA kan saya pendiam banget. Cuman saya lebih banyak gerak. Bahasa Inggrisnya apa itu? Text domor apa itu? Les domor. Apa itu? Yang itu. Apa itu? Les domor. Dan gini. Ini saya dari tadi penasaran. Setelah lihat IG-nya. Ini ada satu, nggak tahu ini buku atau kumpulan puisi. Itu buku. Rindu turun di suatu tempat di hatimu. Wah. Biasa ini judulnya. Ini di bawahnya karangannya kayak Hazril Azhara. Berarti karangan dia. Mungkin bisa sedikit aja. Isinya apa sih? Ini judulnya tentang apa? Rindu turun di suatu tempat di hatimu. Wah. Ya, itu kan menjadi tanjilin rindu, tentang rindu. Oh ini ya, oke. Tagline-nya itu. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran, mungkin sudah follow Instagramnya ada Seruni Edekor Puisi. Ini mungkin ada nanti. Kumpulan karya ya. Kumpulan karya. Oke, nanti hanya sebatas hobi aja. Isinya apa ini? Rindu turun di suatu tempat di hatimu ini. Tentang rindu. Rindu kepadamu. Berarti rindu kepada siapa ini? Rindu kan banyak. Mungkin ke bapak, ibu, adik, atau ke itu padamu calon. aja deh. Oh, padamu. Padamu yang sana atau sini? Padamu negeri. Padamu negeri. Dulu. Wah, ini harus disensor ini. Iya. Iya. Yang penting jangan istri kita ya. Ya teman-teman, maaf teman-teman ya. Iya, itu. Oh, soal rindu. Okay. Ini judul ini pernah saya bacakan dan pernah saya diundang ke Jakarta loh. Oh, ini luar biasa. Iya. Itu gimana di lomba Tanah atau Negara? Kagak, untuk komunitas Malam Puisi Jakarta. Kalau di Surabaya di Malam Puisi Surabaya, Kota Jancuk namanya komunitasnya. Positif loh ini loh. Oh iya. Kota Jancuk. Oh iya. Jadi teman-teman yang melihat seluruh Indonesia ya. Ketika tagline tadi yang diucapin Mbak Asri itu bukan kata-kata kotor atau kasar, nama sebuah komunitas Surabaya. Dan itu bahasa Surabaya, istilahnya bahasa keakraban. Jadi bukan bahasa yang membuli seperti yang lagi viral sekarang. Ini selanjutnya. Nah, gini. Ada kok ada Instagramnya itu. Itu berapa lama
Kan belum dijawab tadi. Berapa lama menekuni kontraktor tadi di dunia kontraktor? Dari setahun. Karena itu kan Setahun ya? Karena itu kan jalan sendiri, aku atur sendiri, kan sambil nyambi ngajar. Aku ngajar itu kan untuk belajar manajemennya supaya aku nanti di rumah juga bisa bantu untuk memanajemen yayasan yang di rumah, gitu kan. Terus 1 tahun ternyata saya disuruh balik lagi ke kampung. Babat untuk bantu bapak Pure ya, jadi guru abdi lah, lebih ngopeni untuk sekolahan sendiri tuh. Terus 2017 saya balik lagi ke Surabaya karena saya berpikiran banyak hal yang harus bisa saya lakukan. Saya ingin gini ibaratnya, saya kalau selama ini saya hanya mentransformasikan ilmu, memberikan ilmu. Saya masih kurang dalam belajar. Saya ingin banget karena saya sudah terlanjur sudah terlanjur chemistry dengan Surabaya gitu. Karena lama tinggal di Surabaya. Iya, jatuh sudah cinta terlanjur di Surabaya atau jatuh cinta di yang tadi itu. Ayem di Surabaya gitu. Aku orangnya itu kan nggak bisa diem. Media sosial kan lagi mana, oke, ikut cari informasi apa yang bisa ngisi kesibukanku. Ada salah satu komunitas Surabaya itu namanya Sinjurman, dia buka lowongan, bikin challenge untuk apa itu dulu itu kayak bawain Talent gitu ya? Radio gitu. Oke, aku coba aja, ternyata lolos. Nah, itu ada audisi ya? Ada audisi. Lolos, ada audisinya, diambil 30 peserta, dibatasi. Lolos, akhirnya dapat kelas gratis kan. Waktu dapat kelas aku bingung, ini satu komunitas ini orang-orang radio semua, orang media, aku ya orang apa, katanya nggak pernah belajar kayak gini gitu kan. Tapi aku nggak mikir kayak gitu, yang penting sebenarnya saya udah dikasih sekolah gratis nih, sekarang tinggal aku mau bagaimana. Mau belajar atau enggak? Mau lanjut berarti aku harus positif, kalau aku mau mundur berarti sia-sia dong. Oke, aku lanjut. Terus 2017 akhir saya masuk di JTV. Ada itu audisi Daber. Oh, audisi. Untuk Daber film Surabayaan. Nah, ini keluar Beda lagi. Ya teman-teman, ternyata banyak lagi ketika kita gali pelan, banyak prestasi yang keluar dari Mbak Azhara. Kontraktor. Ini masuk ke masuk ke public speaking. Terus jadi Daber. Bayangkan. Daber ini yang benar-benar merubah mindset saya bahwa Daber ini kan semi kayak main film gitu ya. Jadi benar-benar saya kayak di lagunya Armada itu loh. Enggak, maksudnya di JTV Daberin apa? Film. Surabaya. Oh, film Surabaya. Film asing yang di bahasa Surabayaan. Oh, itu. Berarti saya pernah lihat film India bahasanya Surabaya. Nah, ya kayak gitu ya, betul. Yang kayak yang di JTV itu. Iya, makan sampai akhirnya saya bingung sendiri. Kenapa? Ya teman-teman ya. Nah teman-teman mungkin di luar Surabaya, JTV adalah salah satu stasiun lokal dari Surabaya. Jadi teman-teman yang lihat video kita bisa cek. Ya itu TV yang menggunakan bahasa daerah Surabaya. Betul ya? Iya, khas Surabaya. Jadi di situ aku benar-benar belajar. Lihat edisi kali ini ya, Mbak Azhara sangat-sangat penuh inspirasi. Dan nanti mungkin jika ada kesempatan, Cak Irawan, saya ingin mengundang lagi Mbak Azhara. Kita akan kupas salah satu dari profesinya masing-masing. Jadi nanti kita bikin edisi sendiri. Ya, gimana itu menjadi public speaking. Aslinya yang ngalahin drakor ini gitu. Nanti. Boleh. Iya, ngalahin drakor ini nanti. Terus apalagi? Aku kan ada kesempatan, ada tawaran. Ya udah saya iyasin. Jadi setelahnya adalah saya tinggal belajar. Gitu. Oke, belajar. Akhirnya kan tahu ilmunya toh. Yeah. Nah, itu saya masih kerja jadi saya statusku masih jadi karyawan. Yeah. Berarti itu kan hari Sabtu Minggu ya? Jadi ngisi waktu luang. Sambil kerja kan sampai jam 4-5 sore. Di atas jam itu saya kerjakan. Jadi pergi pagi pulang pagi. Iya. Luar biasa. Pergi pagi pulang pagi bisa gitu. Bisa menjadi inspirasi teman-teman yang tidur ini. Iya. Kalau nggak ada tag dubbing itu Sabtu Minggu biasanya aku ada job MC aku ambil. MC Awal-awal, juga. MC juga baru lagi teman-teman. MC apa ini? MC kan apa? public speaking.
gitu Oh, kan. public speaking itu MC ya berarti ya? Tujuannya lebih Kagak. MC. Intinya ya itu tadi lah, ada kesempatan apa ya aku coba dulu, ternyata diterima, ya sudah. Nah dari pengalaman itu aku pernah manggung jadi MC udah di Daber udah, terus apa, nah setelah dari Daber kan aku punya nama tuh, akhirnya diajak syuting iklan juga, iklan ringan di DTV, di TTV gitu, iklan ringan gitu loh, yang jeda-jeda gitu, edukasi. Akhirnya saya diundang untuk salah satu komunitas untuk ngasih materi public speaking. Nah dari situ lanjutlah sampai sekarang. Gitu. Di situ ya, di senior Jadi mind itu ya. berangkatnya dari mana ya, dari pengalaman, bukan dari kuliahnya, nggak nyambung. Kayak gitu, Cak, Iya, iya. ceritanya. Sangat menginspirasi, Amin. terutama saya berita mungkin teman-teman yang melihat channel Warung Inspirasi kali ini bisa Terinspirasi. Pertanyaan saya, ini untuk ini terakhir, Cak, buat Mbak Hasri. Dari semua profesi ini, mana yang paling disukai? Oke, mana yang paling disukai? Sekarang saya tahu passion saya apa. Passion saya adalah di dunia edukasi dan sosial. Nah, kejawab kan? Kalau dulu bapak saya pengennya saya jadi guru, saya nggak mau karena saya lebih suka traveling jalan-jalan. Saya suka bertemu dengan banyak orang. Nah, sekarang saya jadi public speaker kan sering diundang kemana-mana. Jadi kerjanya jalan-jalan tapi dibayar. Asik kan? Hobi yang dibayar gitu loh. Ini ada lagi nih. Jadi memberikan Gimana, ilmu dapat, ngajarnya dapat, jalan-jalannya dapat, ampelopannya juga dapat. Sini. Gimana, Cak? Ini sih. Iya, Setelah saya tadi ngintip di Instagram ya, Oh ya. atau di mana ya, saya nggak tahu kok. Saking terkenalnya ini Mbak Hasri nih. Iya, Cak. Dia itu salah satu pendiri, bukan salah satu ya, mungkin dia penginisiasi Omah Inspirasi. Oh. Kan sesuai dari artikel tadi. Oh. Ya, nama panjang. Saya lupa malah nama panjangnya. Itu dia Oh, pendiri. bermanfaat tadi ya. Omah Inspirasi. Nah, Bisa itu apa diceritain, ini, Mbak? Kok bisa sampai ke Omah Inspirasi? Itu ikut komunitas juga atau Mbak Hasri sendiri yang ternyata punya pikiran, udah aku bikinin aja. Gimana awalnya? Itu sebenarnya saya cuman bantu teman-teman aja sih, bukan Teman-teman. saya murni ya. Saya cuma punya ide. Lagi-lagi saya lebih, kalau apa, saya lebih suka Nggak bisa diem ini ya? mentorship. Nggak bisa diem sebentar, nggak bisa ya? Apa? Nggak bisa diem sebentar, nggak bisa ya? Punya ide langsung bikin. Iya, saya tuh kalau punya ide, punya apa itu saya tuangkan, paling enggak kalau nulis gitu ya, apa saya tulis dulu daripada nanti lupa, hilang, lenyap gitu. Nah, Omah Inspirasi ini awalnya sih tahun lalu berawal ketika saya banyak dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan sosial untuk anak jalanan, untuk disabilitas, terus kegiatan saya juga kan ngasih edukasi untuk public speaking, untuk mindset ke anak-anak muda, pokoknya kayak gitu kan. Sehingga 2019 saya terakhir udah nggak jadi karyawan, saya benar-benar resign. Saya resign 2 kali sebenarnya jadi karyawan tuh. 2018 tuh saya resign karena sudah nyaman jadi entertain itu tadi ya, dari panggung ke panggung, jalan-jalan tapi dibayar daripada di kantor mulu gini, panas ya. Akhirnya saya memberanikan diri membranding nama Ajil Azharo dan diterima. Akhirnya di situ selain MC saya juga kadang juga dijadiin endorse model busana iklan, jadi ya udah satu paket gitu ya. Entertain gitu ya. Habis itu 2009 saya masuk lagi, kerja lagi karyawan tapi bidangnya lebih ke coaching itu perusahaan yang bergerak firma di bidang pendidikan dan pelatihan bisnis. Jadi saya mentornya gitu untuk bos-bos perusahaan yang levelnya ke atas, perusahaan Cina gitu loh. Middle up. Luar Perlu biasa. nih di coaching nih. Iya, kayaknya kita jadi host, ini salah udah diajak tadi. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, seharusnya dia yang jadi host, dari kita. Kita yang narasumber sebenarnya ya. Oke ya, ada pertanyaan sebelum terakhir kita tutup acara Warung Inspirasi. Iya. Ini Omah Inspirasi ini tujuannya Itu apa? belum tak jelasin tadi ya. Tadi Belum lupa. Ini itu tadi saya terlalu banyak suka ngomong.
Jadi itu awalnya waktu itu saya diundang di salah satu kampus untuk jadi pembicara pemateri untuk anak-anak mahasiswa, untuk teman-teman mahasiswa. Saya tuh greget gitu loh. Greget itu gini, teman-teman mahasiswa ini kok suka aksinya cuma ngomong doang sih, nggak ada geraknya. Ya kan, demo-demo mulu. Karena saya dulu juga pernah jadi aktivis. Oh itu. Betul. Itu ya. Oke. Gitu. Lanjut. Ketua juga di Oke. Surabaya. Oke, lanjut. Terus aku kasih ini tawaran ke teman-teman mahasiswa. Ada yang mau gerak dengan saya enggak? Kalau kalian ingin tahu fakta yang sebenarnya, silakan gabung dengan saya tunjukkan yang sebenarnya gitu. Oke, ternyata saya nggak membatasi mau siapapun, mau berapapun, yang penting saya sudah menyampaikan. Prinsip saya seperti itu. Kebaikan kan begitu, menyampaikan dulu mau ikut siapa, berapa, itu masalah belakangan. Yang penting kita sampaikan dulu kebaikan. Nah, ternyata benar saya dikontak lagi dengan salah satu ketua BEM-nya, diajak, Mbak ini gimana? Oke, deal, saya konsep saya clearkan. Gerakan offline-nya adalah target kita untuk lebih ke pendampingan sosial. Supaya apa? Teman-teman ini, anak-anak muda ini biar nggak terlalu banyak gibai di media sosial, nggak cuma pandai ngeritisin tanpa aksinya nyata gitu loh. Jadi negeri ini butuh sentuhan kita dari anak negeri berupa sebuah pengabdian diri, sebuah wujud nyata, bukan hanya sekadar pandai mengkritisi tanpa bukti gitu. Jadi itu harus dibuktikan. Nah, karena masa pandemi kemarin, akhirnya saya coba mengalihkan ke online dengan mengadakan webinar gratis tanpa berbayar, dan saya datangkan beberapa pemateri itu dari relasi saya yang mau memberikan ilmunya untuk siapapun. Makanya di grup itu kan macam-macam segmennya, ada yang dari UMKM, ada yang dari pelajar, ada mahasiswa, karena saya juga di OI itu sifatnya variatif temanya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah saya ingin gini, orang-orang itu benar-benar terbuka mindsetnya bahwa belajar itu tidak harus di gedung-gedung, belajar itu tidak harus dari orang-orang hebat. Siapapun adalah orang hebat. Jadi orang hebat itu adalah orang yang buat saya ya, orang hebat itu dia yang punya kekurangan dan dia mau memperbaiki kekurangannya dan mau memahami kekurangan orang lain dan berbuat untuk orang lain. Ini baru luar biasa. Jadi tagline-nya makanya saya adalah bergerak bermanfaat. Kalau cuma bergerak doang belum tentu dia bermanfaat, tapi kalau bermanfaat kita pasti banyak. Tapi intinya semua orang itu orang hebat. Siapapun bisa menjadi orang hebat. Iya, semua orang adalah orang hebat. Itu teman-teman. Jadi teman-teman tidak pandang bulu. Meskipun dulu hobinya seni, terus kuliahnya teknik, pekerjaannya sosial, jadi guru, terus kontraktor, daber, itu yang penting pengalaman harus diambil, jangan disia-siakan. Ada pesan nggak buat teman-teman, sobat-sobat inspirasi, ya, yang mungkin bisa dilihat, insya Allah kita bisa dilihat seluruh Indonesia. Oke. Jadi kalau pesan berdasarkan pengalaman saya sih, kita hidup itu nggak ada sesuatu yang sia-sia. Jadi tinggal bagaimana kita mau memanfaatkan hidup kita, gitu ya. Kalau dari pengalaman saya tadi kan banyak. Dari sini kok ke sini ke A, B, C, gitu. Nah, tadi saya anggap itu adalah sebuah bonus, saya dikasih pendidikan gratis oleh Tuhan. Nah, ketika saya sudah dapat semua ilmu, sekarang adalah saya harus membagikan ilmu saya. Kasih aja dulu. Jadi semua orang pasti ingin dapat rezeki toh. Pengen dapat rezeki itu jangan selalu diartikan dengan uang. Meskipun kalian kita mungkin orang berbuat baik atau kita dagangan ya, jualan, anggap aja itu kayak saya punya prinsip kayak keran. Tahu keran ya? Yeah. Air keran itu kalau kita buka dikit, airnya juga keluarnya dikit. Kalau keran itu kita buka lebar, airnya juga deras. Sama kayak rezeki. Kalau kita ngasihnya sedikit, rezeki yang masuk ke kita juga dikit. Tapi kalau kita ngasihnya banyak, rezeki juga banyak. Jadi jangan beranggapan rezeki itu datangnya berupa uang. Rezeki itu bisa saja orang-orang baik di sekitar kita. Rezeki itu bisa aja sebuah relasi yang baik, sebuah kesempatan yang baik. Selanjutnya adalah ambil kesempatan itu dengan keberanian. Karena dengan berani kamu akan bisa memulai sesuatu yang ingin kamu cita-citakan. Cocok dengan tagline kita Warung Inspirasi. Jangan ditunda-tunda. Jangan tunda-tunda.
action. Action. Iya. Lakukan tapi dan tanpa nanti. Oke. Sip. Jadi Oke, Jairawan, kita perlu diingatkan teman-teman untuk apa? untuk selalu Nonton warung inspirasi. inspirasi. Jangan lupa like, Subscribe, dulu, komen, share, bunyikan loncengnya. Nah, Centung. untuk melihat notifikasi Kisah-kisah inspirasi selanjutnya. teman-teman yang melihat edisi hari ini, edisi Warung Inspirasi dan bersama dengan Azril Azara, ya, nanti kita akan mengulik-ngulik lebih dalam, betul Cak Irawan? Oh, iya. Ya, tulis di komen kepingin apa yang dibuka, yang ingin kita kulik bersama Kak Azril Azara. Dari saya, Cak Riki, Saya Cak Irawan. saya Azil. salam inspirasi. Salam inspirasi. Sampai jumpa.